1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Darmawan, mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 2016 dengan NIM D1D016002. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbanyakan tanaman secara generatif dan pembuahan ganda. Sebelum itu saya akan membahas tentang perbanyakan tanaman secara generatif. Yang kita ketahui, perbanyakan secara generatif ialah perbanyakan yang dilakukan di proses perkawinan antara dua spesies induk tanaman dan menghasilkan biji dari salah satu proses perkawinan tersebut. Saya akan membahas lebih rinci proses perbanyakan tanaman secara generatif. Salah satu perbanyakan tanaman yang paling mudah dilakukan secara massal dan biayanya murah adalah perbanyakan secara generatif. Dalam perbanyakan generatif, biji adalah bahan utama. Biji yang dibenihkan agar tumbuh menjadi bibit diharapkan selain sengaja ditanam, biji juga dapat tumbuh secara alami di alam. Mekanisme dalam perbanyakan generatif ditandai dengan adanya pembuahan. Pembuahan tersebut berasal dari peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian kelamin betina menghasilkan zigot yang akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru dan bagus dan berkualitas. Cara perkembangbiakan secara generatif dapat dibedakan menjadi konjungsi, isogami, anisogami, dan penyerbukan. Tanaman yang dikembangkan dengan cara-cara tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk berbuah karena proses pertumbuhan tanaman yang akan berlangsung dari awal. Tanaman akan tumbuh dari janin terlebih dahulu, baru setelahnya akan membentuk akar tunggang, akar sabut, batang, dan juga daun. Masa dorman untuk setiap biji atau benih tanaman berbeda-beda. Benih tanaman seperti jeruk, durian, mangga memiliki masa sekitar 1 bulan. Sedangkan benih seperti tanaman buah pepaya memiliki masa dorman 1 hingga 2 minggu saja. Contoh tanaman yang sering diperbanyak secara generatif, ini adalah contoh tanaman-tanaman buah. Yang pertama pepaya, semangka, nangka, kelapa, dan masih banyak lagi. Dan di antara semua yang dijelaskan tentu adanya kekurangan dan kelebihan. Kebanyakan tanaman secara generatif mempunyai kekurangan kelebihan antara lain. Untuk kelebihannya, tanaman menghasilkan perakaran kuat. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Yang ketiga, umur tanaman akan lebih lama. Yang terakhir, dapat menghasilkan varietas baru, yaitu dengan cara menyilangkan. Untuk kelemahannya, yang pertama, tanaman yang baru dihasilkan belum tentu memiliki sifat sama dengan induknya. Yang kedua, varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. Yang ketiga, waktu berbuah lebih lama. Dan yang terakhir, kualitas tanaman baru diketahui setelah tanaman berbuah. Untuk saat ini, perbanyakan tanaman secara generatif masih banyak dilakukan, terutama untuk menghasilkan jenis tanaman baru yang memiliki kualitas lebih bagus dengan cara menghilangkan beberapa varietas. Contoh lainnya adalah pada tanaman transgenik, yang juga merupakan hasil dari pembiakan generatif yang dimana dalam pembuatannya disusupkan gen bakteri dengan cara merendam biji tanaman dalam larutan kimia yang mengandung bakteri atau gen tertentu. Namun, jika pembudidaya menginginkan cara yang lebih tepat, maka melakukan penanaman dengan cara lain seperti stek, cangkok, kulasi, bahkan butuh jaringan. Baik, itu sedikit penjelasan tentang perbanyakan secara generatif. Dan untuk yang kedua, saya akan menjelaskan maksudnya pembuahan ganda. Pembuahan ganda adalah proses pembuahan yang terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka di mana akan terjadi proses pembuahan untuk menghasilkan embrio dan cadangan makanan. Pembuahan pada tumbuhan adalah proses meleburnya atau menyatunya inti sperma dan ovum yang terjadi di dasar putik untuk membentuk embrio tumbuhan. Dalam tumbuhan tingkat tinggi dikenal dengan dua macam pembuahan, yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Pembuahan tunggal terjadi pada Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka. Dan yang sedang saya bahas di sini tumbuhan yang pembuahannya ganda terjadi pada tanaman Angiospermae atau berbiji tertutup. Angiospermae mengalami pembuahan ganda untuk membentuk embrio dan cadangan makanan. Disebut pembuahan ganda karena
memang terjadi dua kali proses pembuahan, yaitu yang pertama peleburan inti generatif 1 dengan ovum telur membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Yang kedua, peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma, atau bisa kita sebut ini peleburan yang kedua ini menjadi cadangan makanan. Pembuahan akan diawali terlebih dahulu dengan proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Inti sel dalam serbuk sari akan membelah membentuk inti vegetatif, inti generatif, dan inti generatif. Setelah beberapa saat, serbuk sari akan berkecambah membentuk tabung sari sebagai jalan menuju kantong embrio. Tabung serbuk sari akan tumbuh dari kepala putik hingga menuju kantong embrio sebagai jalan inti generatif 1 dan inti generatif 2 menuju kantong embrio. Kantong embrio terdapat pada dasar putik dan merupakan tempat terjadinya pembuahan. Inti sel serbuk sari nantinya akan berjalan sepanjang tabung serbuk sari untuk mencapai kantung embrio tersebut. Sel telur yang bersifat haploid akan dibuahi inti generatif 1 yang bersifat haploid sehingga akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Inti kandung lembaga sekunder akan dibuahi oleh inti generatif 2 sehingga terbentuknya endosperma. Zigot nanti akan berkembang menjadi embrio atau calon individu baru, sedangkan endosperma akan menjadi cadangan makanan bagi perkembangan embrio. Endosperma akan digunakan sebagai makanan pertama pada proses perkecambahan biji. Pembuahan ganda hanya terjadi pada Angiospermae, sedangkan pada tanaman Gymnospermae terjadi proses berbeda yang disebut pembuahan tunggal. Gymnospermae hanya mengalami pembuahan tunggal sehingga tidak menghasilkan endosperma sebagai cadangan makanan. Baiklah, itu penjelasan saya tentang perbanyakan secara generatif dan pembuahan ganda. Semoga bermanfaat. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.